Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4 akan menjelaskan studi kasus penerapan optimalisasi masalah penugasan menggunakan metode Hungarian dalam kasus minimum. Sebelum masuk ke pembahasan, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan anggota kelompok 4 dengan saya sendiri, Cindy Syafitri dengan NIM 21029009. Selanjutnya Rahayu Prastika dengan NIM 21029105. Dan selanjutnya Rani Syafitri dengan NIM 21029109. Dan yang terakhir Rosa Rizwana Putri dengan NIM 21029113. Nah, seperti yang kita ketahui, masalah penugasan adalah masalah yang hanya mempunyai satu tujuan optimasi, yaitu memaksimalkan atau meminimalkan suatu sumber daya seperti pendapatan, biaya, jarak, atau waktu yang digunakan untuk menyelesaikan tugas. Nah, masalah penugasan ini merupakan kasus khusus pemrograman linear yang mengalokasikan sumber-sumber kepada kegiatan-kegiatan atas dasar satu-satu atau bisa disebut juga dengan one-to-one basic. Nah, metode Hungarian sendiri adalah metode yang digunakan menyelesaikan masalah penugasan. Untuk dapat menerapkan metode Hungarian ini, matriks biayanya harus berbentuk persegi, yang mana jumlah sumber-sumber yang ditugaskan harus sama dengan jumlah tugas yang akan diselesaikan. Dan entry-entry pada matriks biaya merupakan bilangan bulat. Nah, selanjutnya studi kasus yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, berikutlah studi kasusnya. Pada PT Pos Indonesia, masalah penugasan yang dialami adalah bagaimana menempatkan karyawan pengantaran barang pada lokasi yang seharusnya, sehingga mendapatkan hasil yang optimal. Jumlah karyawan yang siap untuk ditugaskan sebanyak 7 orang, serta lokasi yang harus dituju sebanyak 7 lokasi. Dari masing-masing karyawan memiliki waktu dalam pengantaran barang yang berbeda, sehingga membutuhkan perhitungan untuk menugaskan karyawan pengantaran barang. Untuk mendapatkan hasil optimal dari penugasan karyawan pada PT Pos Indonesia dapat menggunakan metode Hungarian. Data yang digunakan yaitu waktu perjalanan masing-masing karyawan dalam pengantaran barang dari PT Pos Indonesia menuju lokasi. Pada hari kerja efektif Senin sampai Jumat, dengan mengasumsikan setiap karyawan menggunakan mobil box yang sama sebagai alat transportasi, serta kondisi lalu lintas yang sama. Dalam kasus ini, peneliti ingin meminimumkan nilai total waktu optimal dalam pengantaran barang agar penugasan karyawan dapat bekerja efektif dan efisien. Berikut adalah data waktu dalam menit perjalanan untuk masing-masing karyawan dalam pengantaran barang. Yang mana tujuan Tanjung Pura, Rimba membutuhkan waktu 15 menit, Wahyu membutuhkan waktu 20 menit, Hendra membutuhkan waktu 11 menit, Agus membutuhkan waktu 15 menit, Ricky membutuhkan waktu 20 menit, dan Oki membutuhkan waktu 30 menit, Lukman membutuhkan waktu 40 menit. Nah, begitulah untuk daerah tujuan Gajah Mada, Ahmad Yani, Sei Raya Dalam, Imam Bonjol, Sei Jawi, dan Jeruju. Inilah waktu yang dibutuhkan karyawan untuk mengantarkan barang sampai ke tujuan. Berikut adalah hasil dari perhitungan penugasan sebelum menggunakan metode Hungarian dengan cara melihat waktu minimum dari masing-masing karyawan. Nah, dari tabel sebelumnya bisa kita lihat bahwa waktu minimum pengantaran barang yang bisa dilakukan oleh pekerja rimba adalah ke lokasi Sei Raya dalam waktu 15 menit. Pekerja Wahyu dengan lokasi tujuan Ahyani dalam waktu 11 menit.
Pekerja Hendra dengan lokasi tujuan Tanjung Pura dalam waktu 11 menit, pekerja Agus dengan lokasi tujuan Jeruju dalam waktu 11 menit, pekerja Ricky dengan lokasi tujuan Imam Bonjol dalam waktu 15 menit, pekerja Oki dengan tujuan Sungai Jawi dalam waktu 15 menit, pekerja Lukman dengan lokasi tujuan Gajah Mada dalam waktu 20 menit. Jadi total waktu optimalnya itu adalah 98 menit. Selanjutnya, proses optimalisasi masalah penugasan menggunakan metode Hungarian. Untuk menyelesaikan masalah penugasan, agar didapatkan penyelesaian yang optimal dapat menggunakan langkah-langkah sebagai berikut. 1. Membuat data ke dalam bentuk matriks untuk mengetahui jumlah ordo matriks. Seperti matriks ini yang diperoleh dari hasil waktu pengantaran barang dalam menit yang terdapat pada tabel 2. Nah, ternyata matriks waktu untuk masalah ini adalah matriks per ordo 7x7. Langkah yang kedua, bentuk data ke dalam tabel. Sesuai dengan tabel 2 tentang hasil waktu pengantaran barang dalam menit. Langkah yang ketiga, menentukan entry terkecil dari setiap baris pada tabel, lalu mengurangi semua entry dalam baris tersebut dengan yang terkecil. Misalnya, pada baris pertama, entry yang terkecil adalah 11, maka setiap entry di baris pertama dikurangi dengan 11. Begitu juga untuk baris kedua, entry terkecilnya adalah 15, maka setiap entry pada baris kedua ini dikurangi dengan 15. Pada baris ketiga, entry terkecilnya adalah 11, maka setiap entry di baris ketiga juga dikurangi dengan 11. Begitu juga untuk baris selanjutnya. Nah, setelah mengurangi setiap entry dengan entry yang terkecil, maka diperoleh hasil seperti tabel ini. Nah, kita lanjut. Untuk langkah keempat, yaitu menentukan entry terkecil dari setiap kolom, lalu mengurangi semua entry dalam kolom tersebut dengan entry terkecil. Nah, perlu kita ketahui, jika entry terkecil pada suatu kolom bernilai 0, maka nilai-nilai pada entry tersebut akan tetap. Kita perhatikan untuk kolom yang kedua, di sini terdapat entry yang bernilai 0, sehingga 9 dikurang 0 sama dengan 9, 15 kurang 0 sama dengan 15, 0 kurang 0 sama dengan 0, 4 kurang 0 sama dengan 4, 19 kurang 0 sama dengan 19, 5 kurang 0 sama dengan 5, 14 kurang 0 sama dengan 14. Nah, begitu juga untuk kolom ketiga, keempat, kelima, keenam, dan ketujuh. Nah, khusus untuk kolom pertama, dapat kita lihat bahwa entry terkecilnya bernilai 4, maka setiap entry pada kolom pertama ini dikurangi dengan 4, sehingga diperoleh hasil seperti tabel ini. Nah, untuk langkah selanjutnya, melakukan penutupan semua nilai 0 dengan menggunakan garis vertikal atau horizontal seminimal mungkin. Bila jumlah garis sudah sama dengan ordo matriks, maka penugasan optimal. Namun, bila jumlah garis belum sama dengan ordo matriks, maka dilanjutkan ke langkah selanjutnya. Nah, pada tabel ini, kita melakukan penutupan nilai 0 pada kolom pertama, kolom ketiga, kolom ke-6, dan kolom ke-7. Selanjutnya, penutupan pada baris ketiga dan baris ke-7 karena mengandung nilai-nilai 0. Karena jumlah minimum garis-garis yang digunakan pada langkah 5 adalah 6 garis, maka penugasan belum optimal dan harus dilakukan ke langkah selanjutnya. Untuk langkah selanjutnya, menentukan entry terkecil dari entry-entry yang tidak tertutup garis. Kemudian, semua entry yang tidak tertutup garis dikurangkan dengan entry terkecil, tetapi entry yang tertutup oleh 2 garis ditambahkan dengan entry terkecil tersebut. Kemudian dilakukan penutupan semua nilai 0 dengan menggunakan garis seminimal mungkin.
Nah, pada tabel ini kita dapat melihat bahwa entry yang terkecil adalah 4. Maka entry-entry yang tidak tertutup oleh garis vertikal maupun horizontal, kita bisa mengurangkannya dengan entry terkecil yaitu 4. Nah, pada kolom 2 kita bisa mengurangkan 9 dengan 4, 15 dengan dikurangi dengan 4, 4 dikurang 4, 19 dikurang 4, 5 dikurang 4. Kemudian pada kolom 4 kita bisa mengurangkan 4 dikurang 4, 5 dikurang 4, 19 dikurang 4, 4 dikurang 4, dan 5 dikurang 4. Begitu juga untuk kolom kelima, kita bisa mengurangkan 9 dikurang 4, 10 dikurang 4, 19 dikurang 4, 4 dikurang 4, dan 25 dikurang 4. Selanjutnya kita jumlahkan entry yang tertutup oleh dua garis, yaitu pada kolom 1 pada baris ketiga dan baris ketujuh, yaitu entry 5 dan 10 kita tambahkan dengan 4. Lalu pada kolom ketiga pada baris ketiga dan ketujuh, yaitu entry 29 dan 4 kita tambahkan dengan 4. Selanjutnya pada kolom ke-6 baris ketiga dan baris ke-6, yaitu entry 0 dan 9 kita tambahkan dengan 4. Selanjutnya pada kolom ke-7 pada baris ketiga dan baris ke-7, yaitu entry 4 dan entry 4 kita tambahkan dengan 4. Maka hasilnya adalah seperti tabel berikut ini. Selanjutnya, kita lakukan penutupan semua nilai 0 dengan menggunakan garis seminimal mungkin. Nah, pada tabel ini kita bisa menutup pada kolom ke-4, kemudian pada baris ke-1, baris ke-2, baris ke-3, baris ke-4, baris ke-5, dan baris ke-6 karena mengandung nilai-nilai 0. Nah, tabel pada langkah 6 ini menunjukkan bahwa jumlah garis yang menutupi semua entry 0 sudah sama dengan jumlah ordo matriks sehingga penugasan sudah optimal. Oleh karena itu, penentuan penugasan sudah dapat dilakukan, dimulai dari baris atau kolom yang hanya mempunyai satu nilai 0. Kita bisa mulai menandakan entry 0 pada baris ke-7. Selanjutnya, kita bisa menandakan entry 0 pada baris ke-6. Selanjutnya, kita bisa menandakan entry 0 pada baris ketiga karena hanya memiliki satu entry 0 pada baris tersebut. Selanjutnya, kita bisa menandakan entry 0 pada baris ke-5, lalu pada baris ke-4, dan baris ketiga, dan terakhir kita bisa menandakan entry 0 pada baris pertama. Berdasarkan hasil perhitungan menggunakan metode Hungarian, diperoleh total waktu optimal yaitu 93 menit dengan pengaturan penugasan sebagai berikut. Di mana lokasi tujuan Tanjung Putra dengan pekerja rimba waktunya 15 menit, dan lokasi tujuan Gajah Mada dengan pekerja Hendra waktunya 15 menit, lokasi tujuan Ayani dengan pekerja Riki dengan waktu 11 menit, lokasi tujuan Sairaya Dalam dengan pekerja Wahyu dengan waktu 15 menit, lokasi tujuan Imam Bonjol dengan pekerja Lukman dengan waktu 11 menit, lokasi tujuan Seijawi dengan pekerja Oki dengan waktu 15 menit, dan lokasi tujuan Jeruju dengan pekerja Agus dengan waktu 11 menit, dan diperoleh total waktu optimal sama dengan 93. Nah, ini diperoleh dari penandaan entry-entry 0 yang kita peroleh pada langkah sebelumnya. Jadi, hasil dari pembahasan yang telah kami jelaskan, waktu yang dibutuhkan perusahaan sebelum menggunakan metode Hungarian didapatkan hasil total waktu pengantaran barang pada PT Pos Indonesia yaitu 98 menit. Sedangkan jika menggunakan metode Hungarian didapatkan total waktu yaitu 93 menit. Jadi, dapat disimpulkan bahwa perhitungan menggunakan metode Hungarian mendapatkan waktu yang lebih optimal jika dibandingkan dengan hasil yang diperoleh sebelum menggunakan metode Hungarian.
Nah, dalam hal ini, jika dibandingkan antara penempatan karyawan sebelumnya dengan menempatkan karyawan berdasarkan metode Hungarian, ternyata dapat terjadi efisiensi waktu sebanyak 5 menit apabila perusahaan melakukan penempatan karyawan dalam pengantaran barang terhadap lokasi yang dituju, yaitu Rimba ditugaskan ke Tanjung Pura, Wahyu ditugaskan ke Sungai Raya Dalam, Hendra ditugaskan ke Gajah Mada, Agus ditugaskan ke Jeruju, Riki ditugaskan ke Ayani, Oki ditugaskan ke Sungai Jawi, dan Lukman ditugaskan ke Imam Bonjol. Sekian hasil pembahasan dari kelompok kami. Kalau ada kesalahan kami mohon maaf. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.